Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih lanjutkan pembahasan kita yang saya sebut sebagai serial yang sangat membanggakan saya. Karena sambil saya menggali, karena selalu saya katakan bahwa firman itu kata Alkitab sama seperti pedang bermata dua. Jadi dia baik buat saudara yang mendengarnya maupun dia juga pelajaran yang berarti buat kita yang menyampaikannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, selagi saya mempelajari tema ini 33 hal yang dahsyat tentang salib, saya mendapat banyak pelajaran-pelajaran rohani yang menguatkan iman saya. Sehingga bukan hanya saudara diberkati, saya juga sungguh diberkati lewat pengajaran ini. Nah, kita masuk pada bagian ke-9. Dan dalam bagian ke-9 kita membahas salib adalah syarat mutlak kita. Artinya kehidupan Kristen tanpa salib adalah bukan Kristen, saudara, ya kan? Kristen bukan soal dibaptis. Oke, kita dibaptis dan kita menjadi warga kerajaan sorga. Tetapi tanpa pemahaman tentang salib, kita nggak bisa bedakan mana baptis, mana cebur-ceburan, saudara, ya kan? Karena intinya bahwa hidup Kristen syarat mutlaknya adalah salib. Makanya Alkitab berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baptisan itu penting buat mereka sebagai pengakuan iman. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salib harus tetap ada di hati kita. Haleluya. Jadi saya ulangi sekali lagi, salib adalah syarat mutlak kita. Buka Alkitab kita sama-sama dalam Efesus pasal 2 ayat 15 sampai 19. Sebab bukan dengan hidupnya. Perhatikan. Ya, haleluya. Saudara di rumah masing-masing tuh bisa lihat Alkitab saudara baik-baik kan. Sebab bukan dengan hidupnya, bukan dengan kuasanya, bukan dengan kasihnya, tapi dengan matinya. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Pertanyaan saya, mati di mana? On the cross. Mati di mana? Di salib. Dan ayat ini bilang apa? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Keduanya apa? Baik yang jauh maupun yang dekat. Apa arti yang jauh, yang dekat? Mereka yang Gentiles atau mereka yang kafir, mereka yang bukan bagian. Karena pada zaman itu yang disebut kafir adalah bukan bagian dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi, orang Israel adalah bangsa pilihan waktu itu. Yang dekat artinya yang merupakan bagian. Tapi ingat, Israel tidak bisa diselamatkan kecuali menerima keselamatan dalam Kristus. Karena seorang tidak bisa diselamatkan hanya karena kelahiran. Darah tidak bisa menyelamatkan kita, tapi darah yang tertumpah di kayu salib yang menyucikan kita, itu yang menyelamatkan kita. Jadi karena kita lahir sebagai orang Yahudi, atau kita lahir sebagai orang Kristen, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena yang menyelamatkan kita adalah darah yang tertumpah di kayu salib. Makanya istilahnya Paulus yang dekat. Kenapa yang dekat? Karena meskipun mereka Yahudi, meskipun mereka lahir sebagai orang Israel, tapi mereka tetap harus menerima Mesias. Tetap harus ditebus, harus diselesaikan oleh Mesias. Dekat. Tapi siapa yang jauh? Gentiles, kafir. Mereka yang non-Yahudi, mereka yang non-Israel. Dan kita berkata baik yang jauh maupun yang dekat. Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Di dalam dirinya, dalam diri siapa? Kristus. Dan dengan mengadakan apa? Damai sejahtera. Saya percaya betul orang yang kalau diselamatkan Kristus akan menjadi orang yang damai sejahtera. Bukan jadi orang yang suka cari ribut. Bukan jadi orang yang suka berdebat. Bukan jadi orang yang suka mengkafir-kafirkan. Bukan jadi orang yang suka menyesat-menyesatkan. Ya kan? Kalau yang di luar Kristen senangnya mengkafir-kafirkan. Yang di dalam Kristen sukanya apa? Menyesat-nyesatkan. Ya. Oh ini sesat. Nah sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, orang kayak gitu belum ada dalam Kristus. Mungkin dia punya pengetahuan teologi. Mungkin dia punya pengetahuan tentang doktrin. Tapi dia belum mengalami kasih Kristus yang sejati.
Karena kasih Kristus mempersatukan dan mengadakan apa damai sejahtera. Dan untuk apa? Memperdamaikan keduanya. Sehingga tidak lagi Gentiles dan non-Gentiles. Tidak lagi Jewish and non-Jewish. Tidak lagi Israeli and non-Israeli. Tapi semuanya disatukan dalam keselamatan. Yang setuju katakan amin. Jadi gak bisa lagi kita bilang, oh saya orang beragama, oh saya orang berdosa. No. Semuanya disatukan. Kenapa? Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus satu-satunya sumber keselamatan. Kalau agama bisa menyelamatkan, kalau amal bisa menyelamatkan, kalau ibadah bisa menyelamatkan, kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan, Yesus tidak perlu datang. Tapi justru karena amal, agama, ibadah, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan, darah harus tertumpah. Itu sebabnya serangan yang paling banyak di YouTube, serangan yang paling banyak di medsos, paling banyak menyerang Yesus. Orang Kristen aneh-aneh katanya manusia diangkat sebagai Tuhan. Siapa yang goblok begitu ngangkat manusia sebagai Tuhan? Dia Tuhan yang menjadi sama dengan manusia. Karena itu hanya dia yang bisa memberi kepastian. Hanya Yesus. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Hanya ada dua. Dia pembohong atau dia benar. Kalau dia pembohong gak mungkin. Sepanjang hidupnya tidak ada kebohongan yang dia buat. Sepanjang hidupnya mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat. Ngapain dia ceritakan hal-hal yang bohong? Tapi yang pasti dia menjamin. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Makanya Alkitab berkata. Dengan kematian dia menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Yaitu dari yang jauh dan yang dekat. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh. Dengan Allah. Oleh apa? Haleluya. Oleh salib. Salah satu persoalan untuk khotbah di YouTube ini adalah ada orang-orang senang capture, lalu debat. Mungkin lagi cari panggung, saudara. Kita mau beribadah, saudara. Stop. Orang mau beribadah kok firman dipotong-potong, diambil-ambil, lalu di debat sana, debat sini. Astaga. Kok terada kerja ke apa? No time for debate. Ada orang ditanya sama saya, pendeta kenapa gak mau debat? Saya bilang, no time for debate. Saya aja masih kurang waktu untuk menginjil. Saya aja masih kurang waktu untuk urus anak dan cucu-cucu saya, saudara. Saya sekarang punya 2 cucu. Iya kan, ada Noah, ada Anaya, saudara. Iya kan. Ngapain saya buang waktu untuk debate? Tapi kan debat menghasilkan kebenaran. No, tidak ada debat menghasilkan kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak perlu dihasilkan dengan debat. Iya kan? Yang orang yang mau berdebat akan terus berdebat dengan apapun. Iya kan? Perhatikan, orang yang suka berdebat akan berdebat. Karena rohnya memang roh pemberontakan. Roh debat yang memang mau debat dengan apapun. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak perlu didebat. Dan tidak pernah ada orang bertobat karena kalah debat. Yang ada adalah orang yang berusaha berdebat lagi lebih kuat. Ya kan? Karena debat adalah sebuah pertandingan. Debat itu bicara ego. Jadi yang kalah debat gak mungkin bertobat. Penginjilan yang terima Kristus itu yang bertobat. Tapi saya belum pernah pelajari ada orang kalah debat dan bertobat. Yang ada adalah kalah debat, makin emosi, makin kepahitan, makin cari-cari hal. Bagaimana berdebat lagi. Ini kayak sebuah pertandingan, saudara. Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. This is not the time for debate. Ini waktunya mempersiapkan diri untuk akhir zaman. Iblis mau gereja sibuk dengan perdebatan. Supaya kita gak punya waktu untuk penginjilan. Lalu kita mulai malu dengan istilah itu. Akhirnya kita bilang, ya ini debat saya lah penginjilan saya. Debat bukan penginjilan. Metode penginjilan bukan debat. Karena tidak pernah ada orang bertobat karena kalah debat. Yang ada adalah orang kepahitan, sakit hati. Karena debat berisi ego demi ego yang muncul. Sementara penginjilan itu bicara tentang 2 hal. Love and passion.
Orang menginjil itu bukan karena mau menang. Orang menginjil itu karena mengasihi. Karena ingin melihat jiwanya diselamatkan. Karena Yesus bilang bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya. Tapi pertobatannya. Haleluya. Dan untuk memperdamaikan kedua dalam satu tubuh. Dengan Allah oleh apa? Salib. Yeah. Saya mengerti. Khotbah melalui YouTube hari-hari ini. Menjadi sumber di mana diperhatikan banyak orang. Oke. Kalau memang memperhatikan untuk bertobat, untuk lahir baru, untuk kekuatan iman, why not, saudara? Tapi ada orang yang sengaja nonton YouTube untuk cari-cari kekurangan, cari-cari bahan untuk bisa didebat, saudara. For me, no time for debate. Saya cuma punya waktu untuk memberitakan Injil, untuk melayani jemaat, untuk ngurus keluarga, ngurus istri, anak-anak, dan Noah serta Anaya. Yeah. Yeah. Rasanya kalau main sama cucu itu indah, saudara. Haleluya, ya kan? Dan ayat ini bilang apa? Untuk memperdamaikan kedua dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Makanya saya sebut salib adalah syarat mutlak kita. Dan yang saya khawatirkan hari-hari di berita tentang salib makin tersingkir. Orang hanya bicara tentang akhir zaman. Orang bicara tentang urapan, orang bicara tentang kuasa, orang bicara tentang mujizat. Great, emang itu harus. Gereja harus memberitakan tentang mujizat, tentang urapan, tentang kuasa. Tentang karunia-karunia Roh Kudus, tentang akhir zaman. Tapi jangan lupa salib harus menjadi pusat pemberitaan kita. Kenapa? Karena Alkitab bilang dan untuk memperdamaikan kedua dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, kita bisa berbeda-beda. Kalau kita bicara tentang karunia, kita bisa berdebat. Tapi kalau kita bicara tentang salib, apa yang kita mau perdebatkan? Karena salib adalah pusat iman Kristen kita. Amin. Sama-sama bilang salib adalah pusat iman saya. Ayo dong, kan kita udah berjanji ya kan, ini bukan tontonan. Tapi kita interaktif toh di rumah. Saudara, kita udah berapa bulan ini, kalau minggu depan ini perjamuan kudus keempat yang saya pimpin dari mimbar yang luar biasa ini, saudara. Ya kan, jadi kita udah seperti keluarga sendiri dong, ya kan. Setiap minggu saya datang ke rumah saudara, ya kan. Setiap Kamis saya datang rerun khotbahnya di channel YouTube saya, ya kan. Vlog pribadi saya Gilbert Lumoindong, hashtag kamu hebat, saudara. Jadi setiap minggu kita jumpa di rumah masing-masing, saudara. Jadi ayolah semangat. Ayo sama-sama bilang salib adalah pusat iman kita. Sama-sama bilang salib adalah pusat iman kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan untuk memperdamaikan kedua dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Waktu kita memandang salib, gak ada yang bisa perlu kita banggakan. Gak ada perseteruan untuk kita bisa bersaing apapun. Salib adalah bukti bahwa saya bisa ada sebagaimana saya ada karena anugerahnya, karena kasihnya, karena kuasanya, karena pengorbanan yang setuju. Katakan yeah. Selanjutnya klik. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ini yang saya jelaskan tadi. Keduanya. Yang jauh dan yang dekat. Siapa yang dekat? Pada zaman pemahaman Paulus itu artinya orang Yahudi. Orang Israel. Bangsa pilihan. Siapa yang jauh? Gentiles. Mereka di luar keyahudian. Tapi semuanya dipersatukan dalam Kristus. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Baik yang Yahudi maupun yang Gentiles. Dalam perjuangannya tidak punya kepastian. Tapi Kristus memberi kepastian. Haleluya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Wow. Kenapa saya berani katakan salib adalah syarat mutlak? Karena perikop ini menjelaskan oleh karena kematian Kristus, oleh karena salib Kristus. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
Sesama anggota keluarga kerajaan Allah, masa kita mau berdebat? Oke. Ada anggota keluarga Allah yang sedang lemah. Ada anggota keluarga Allah yang mungkin ada kekurangan, ada kelemahan. Tugas kita sebagai sesama anggota bantu. Bukan menyerang. Bukan memfitnah. Bukan menghakimi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan bantu caranya bukan berdebat. Bantu caranya buat komunikasi yang manis. Setan telah merasuk hati banyak orang. Sehingga dia pikir berdebat itu cara dia menolong. Cara dia meluruskan. No, tidak ada orang bisa diluruskan dengan debat. Anak saudara aja tidak bisa saudara luruskan dengan debat kok. Apalagi orang yang saudara gak kenal. Karena debat itu selalu di dalamnya ada ego. Tapi justru kalau kita buat persekutuan yang manis. Kita buat persahabatan yang akrab. Istilahnya. Zaman sekarang nih. Sambil duduk minum kopi. Lalu kita bertukar pikiran. Kita sharing. Sebagai hamba Allah yang mengasihi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saudara lihat ada kekurangan dari saudaramu. Saudara lihat mungkin ada kesalahan dalam pengajaran dan lain-lain. Kenapa kita gak rubah metode? Saya tawarkan sebuah metode yang saya percaya ini kehendak Tuhan. Bukan lagi debat terbuka di YouTube, saling menyerang, saling menantang, saling menjatuhkan, saling menghujat, saling memaki, kemudian saling menyesat-nyesatkan. Tapi saya tawarkan, mari buat komunikasi yang manis. Duduk minum kopi. Dan di meja kopi itu sharing satu sama lainnya. Kawan, saya merasa begini-begini. Bagaimana kalau begini kawan? Saya percaya. Meja kopi. Kalau istilahnya orang Manado bilang kopi dan biapong. Karena pikir di Kawangkoang ke apa ya kan. Kopi dan biapong. Itu lebih bisa meluruskan daripada debat. Sebagai hamba Tuhan yang mengasihi pekerjaan Tuhan dan mengasihi gereja-gereja dan mengasihi semua denominasi. Saya hanya tawarkan. Saya tahu hati saudara ingin meluruskan ajaran. Tapi jangan sampai engkau diperdaya oleh setan, dijebak oleh setan. Sehingga ada yang adalah saling memaki, saling menghujat, saling menjatuhkan, saling menyerang. Dan saling menyakiti. Dan akhirnya bukan tubuh Kristus bersatu. Tubuh Kristus terpecah-pecah dan makin hancur. Dan itu yang setan sedang harapkan. Saya tidak akan mengkritik tanpa memberi solusi. Saya mengkritik dalam kasih Kristus. Debat-debat yang isinya hanya kesombongan pribadi. Yang hanya menonjolkan keegoan, kepintaran teologianya. Tapi saya beri solusi hari ini. Mari kita rubah meja debat. Menjadi meja kopi. Kopi dengan biapong. Dan itu juga berlaku di keluarga, di rumah tangga, di persahabatan, di kantor, di kehidupan sehari-hari, di pelayanan, dimanapun. Kalau ada persoalan, duduk. Istilah bahasa Inggris bilang, kita bukan cuma bisa bahasa Manado, tapi kita bisa bahasa Inggris dikit-dikit. Orang Amerika bilang, nothing too big to talk to. Gak ada sesuatu yang terlalu besar kalau kita mau duduk dan bahas. Membahas dengan kepala dingin. Membahas dengan semangat sebagai warga kerajaan sorga. Karena Alkitab bilang, demikianlah bukan lagi kamu orang asing dan pendatang. Karena kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Maka kita bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga. Baik yang jauh maupun yang dekat. Kalau saya boleh menerjemahkan bebas. Maka sesama denominasi atau beda denominasi. Walaupun saya mengerti bukan itu makna ayat ini. Tapi bisa saya pakai untuk itu. Makna ayat ini bicara tentang Yahudi dan non-Yahudi. Tapi kalau kita terjemahkan sebagai kondisi hari ini tentang denominasi. Maka yang dekat adalah yang sesama denominasi. Maupun yang jauh yang berbeda denominasi. Biarlah kita dipersatukan dalam salib. Karena kita adalah
Bukan lagi orang asing dan pendatang. Tapi kita kawan sewarga dari orang-orang kudus. Haleluya. Yang tepuk tangan atau tidak tepuk tangan sama-sama warga dari orang-orang kudus. Yang berbahasa roh atau tidak berbahasa roh, sama-sama kawan sewarga dari orang-orang kudus. Yang doanya gemeter atau tidak pakai gemeter. Dia sama-sama kawan sewarga dari orang-orang kudus. Yang menyanyinya, sama yang kita sama-sama kawan sewarga, cuma modelnya agak beda. Tapi sama. Salib mempersatukan kita. Jangan sampai kita tertipu setan hanya karena model kita beda. Lalu kita harus saling menyerang dan menjatuhkan. Jangan bodoh, jangan bodoh, jangan bodoh. Karena kalau kita saling menyerang, sesama warga sorga, dan masing-masing mengklaim, saya lebih sorga daripada kamu. Oh, saya lebih kudus dari sorga kamu. Kamu mungkin sorganya di emperan, sorga saya, sorga di tengah. Saya perhatikan. Ini kalau lebih lama lagi pandemi COVID-19, lebih gila lagi. Ya kan lebih aneh-aneh lagi saudara, ya kan. Sorga aja kok kayaknya. Kita warga sorga, tapi saya sorga yang lebih kudus. Biasa aja. Saya rindukan. Dalam kasih Kristus. Mari gereja Tuhan bersatu. Model kita pasti beda-beda. Cara pandang kita pasti beda-beda. Saya taruh durian di tengah. Sebagian bilang makanan sorgawi. Sebagian muntah, saudara-saudara. Sebagian bilang ya oke lah. Satu durian. Satu durian cara pandangnya beda. Saya taruh babi rica di situ. CI. Babi rica, CI, BPK. Sama semua. Sama cungkok apa-apa itu namanya. Apa cungkok? Apa-apalah kaki babi itu ya kan. Saya taruh di meja. Sebagian bilang di bumi seperti di sorga. Sebagian bilang haram. Sebagian bilang kolesterol naik. Sebagian bilang tak kusangka, tak kuduga. Akhirnya doaku dijawab. Lihat, sama-sama bicara babi panggang. Sama-sama bicara. Ada saudara yang gini. Ini jam untuk makan nih. Hei, selesai dulu kebaktian. Kebaktian belum selesai langsung gojek babi panggang. Tunggu dulu, selesai kebaktian dulu. Ya buat supaya kalau habis selesai kebaktian udah selesai itu babi. Yang saya mau ingatkan, pandangannya selalu bisa beda-beda, saudara. Kenapa terus kalau berbeda kita harus saling menyerang, harus saling menjatuhkan, harus saling menyakiti? Kita kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya anggota keluarga Allah. Yang sedang sudah hina. Yang sedang sudah hakimi. Yang sedang sudah teriakan sesat. Yang sudah sedang teriakan ngaco. Adalah anggota keluarga Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya menawarkan metode yang berbeda. Jangan selesaikan urusan pengajaran di meja debat. Mari kita selesaikan pengajaran di meja kopi dan biapong, saudara. Kalau perlu disertai dengan BPK dan CI, saudara. Haleluya. Yeah. Langsung damai, langsung damai, langsung damai. Orang Manado dengan orang Batak, Baklai bagaimanapun. Anjing lewat langsung baku bagi. Sa kepala. Kok dibuntut saja. Haleluya ya. Selanjutnya ya kan. Jadi kekristenan tidak bisa dipisahkan dari salib. Saya catat di sini begini, klik. Jika salib ditarik keluar dari kekristenan, maka yang tinggal hanyalah aturan keagamaan. Tarik keluar salib dari berita kekristenan. Maka yang ada hanya aturan keagamaan yang menjenuhkan, membosankan dan membuat hidup ini tidak jelas dan tidak pasti. The heart of Christianity
is the cross. Inti dari kekristenan adalah salib. Yang setuju katakan yeah. Woo, haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Menjadi Kristen adalah menjadi manusia baru. Yang hanya dapat kita terima melalui salib. Karena salib yang menebus kita, salib yang menyelesaikan kita. Klik. Saya catat di sini. Adapun manusia baru yang dimaksudkan satu. Manusia baru yang memiliki beban untuk unity. Baik yang jauh, baik yang dekat dipersatukan. Jadi kalau beban kita masih mau membuktikan saya lebih hebat dari yang lain. Saya lebih benar dari yang lain. Saya lebih kudus dari yang lain. Saya lebih besar daripada yang lain. Saudaraku, kau masih kerasukan setan. Aku masih diikat oleh roh yang bernama roh agamawi. Karena manusia baru adalah manusia yang diberi beban untuk Tuhan. Untuk unity. Karena doa Yesus berkata jadikan mereka satu. Supaya dunia percaya. I know. Satu bukan berarti uniform. Satu bukan berarti kompromi dengan dosa. Kebenaran adalah kebenaran. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Menghargai pandangan-pandangan yang berbeda. Itu adalah sesuatu bagian dari penebusan Kristus melalui salib. Karena baik yang jauh maupun yang dekat sama-sama dipersatukan. Sehingga beban kita beban unity. Suami yang sudah dipenuhi dengan salib, istri yang sudah dipenuhi dengan salib, pejabat yang sudah dipenuhi dengan salib, orang Kristen yang sudah dipenuhi dengan salib. Hatinya selalu rindu untuk unity, rindu untuk kesatuan tubuh Kristus. Yang kedua, manusia baru yang selalu rindu memberitakan Injil. Manusia baru yang ditebus oleh darah Kristus. Manusia baru yang dibebaskan oleh salib. Adalah manusia baru yang selalu rindu memberitakan Injil. Kenapa? Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah jalan keselamatan. Injil adalah kepastian untuk memperoleh kemenangan akhir. Memberitakan Injil bukan berarti saya mengajak orang untuk pindah agama. Memberitakan Injil berarti saya memberitahu pada orang masih ada harapan, masih ada kepastian, masih ada pertolongan, masih ada mujizat. Dan masih ada solusi dan jalan keluar di dalam kasih Tuhan. Kepalkan tangan kanan saudara. Kepalkan tangan kanan saudara. Sama-sama bilang saya harus memberitakan Injil. Paulus sampai bilang celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Lebih baik aku mati. Jika aku tidak memberitakan Injil. Spirit seperti ini yang hilang hari-hari ini. Kita semua jadi bless me club. Oh Tuhan bless me. Oh Tuhan bless me. Oh Tuhan bless me. It's time untuk change our prayer. Untuk rubah doa kita menjadi use me, use me, use me. Bukan lagi bless me but use me. Bukan hanya berkati saya tapi pakai saya. Supaya lewat hidup saya orang lain tertolong. Supaya lewat hidup saya orang lain mendapat pengharapan. Lewat hidup saya memberitakan kasih. Lewat hidup saya memberitahukan ada pengharapan. Saya memberitahukan bahwa ada keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang. Use me. Use me. Use me. Bertahun-tahun. Kita jadi Christian yang saya sebut bless me club Christian. Jadi orang Kristen yang cuma Tuhan bless me, bless me. Lu gak salah lu minta diberkati. Tapi mau gak kita dipakai Tuhan? Mulai sekarang ayo yuk. Naik satu level lebih tinggi lagi. Jadi Kristen yang use me club. Tuhan pakai saya. Aku siap melayani Tuhan. Yeah! Woo! Haleluya. Yang ketiga. Mumpung gereja sepi, saudara, ya kan? Haleluya. Adapun manusia baru dimaksudkan. Manusia baru termotivasi untuk selalu menguasai diri dalam segala hal. Makanya Alkitab berkata, di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Iblis mau kita tidak menguasai diri. Iblis mau kita gampang maki orang. Iblis mau kita gampang emosi. Iblis mau kita gampang nyalahin istri, nyalahin suami, nuntut istri. Pokoknya apa yang saya mau harus terjadi. Kuasai diri. Tidak semua yang saya mau harus terjadi. Tapi semua yang Tuhan inginkan, itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Orang-orang yang menguasai diri akan selalu jadi berkat. Orang-orang yang menguasai diri, hidupnya akan asik.
Orang-orang yang menguasai diri, hidupnya akan penuh berkat Tuhan. Orang-orang yang menguasai diri akan terus melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Kuasai diri. Jadi tenang kata Alkitab. Supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri. Sehingga kita dapat mendengar suara Tuhan. Kuasai diri. Jadi kita tidak ditarik oleh kerakusan dunia ini. Tapi kalau kita menguasai diri. Kita hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Yang keempat. Manusia baru yang dimaksudkan yang dikerjakan oleh salib. Adalah manusia baru yang selalu dikendalikan oleh Roh Kudus. Doa Yesus di Taman Getsemani bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Alkitab bilang, seberapa banyak yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan menjadi anak-anak Allah. Anak Allah bukan sekedar saya Kristen, saya sudah dibaptis dan saya masuk gereja. Tapi anak Allah artinya, saya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mau hidup saya diatur oleh Roh-Nya. Sehingga bukan apa yang saya kehendaki. Tapi yang dia kehendaki. Yang berlaku dalam kehidupan saya. Haleluya. Selanjutnya. Salib adalah syarat mutlak hidup dalam Kristus. Mengapa salib adalah syarat mutlak hidup dalam Kristus? Kenapa salib tidak bisa dipisahkan dari kekristenan? Karena salib mengajarkan. Satu. Perasaan kita tidak penting. Kalau kita memandang Yesus, disakiti, diludahi, dimok, dihina, direndahkan. Dia tidak pernah berdoa, Bapa, balas kepada mereka. Doanya, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Jadi kalau saya memandang salib, saya menyadari perasaan saya nggak penting. Tapi kehendak Tuhan jauh lebih penting. Kenapa perpecahan gereja terjadi? Karena perasaan. Orang merasa tersinggung, orang merasa kecewa, orang merasa, oh enggak dong, saya begini, saya begini. Saudaraku, kenapa banyak rumah tangga bermasalah? Perasaan. Perasaan seringkali yang menghambat kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Pandang salib. Salib mengajarkan kepada kita perasaan kita nggak penting. Pokoknya kalau saya cari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya. Haleluya. Yang kedua. Salib mengajarkan kepada saya bahwa uang bukan segala-galanya. Meskipun segalanya butuh uang. Uang gak bisa membawa kita ke surga, I know. Tapi kadang-kala kalau gak ada uang kita seperti tinggal di neraka. Uang tidak bisa memberi jaminan kita tidur nyenyak, I know. Tapi kalau gak ada uang gak bisa tidur juga. Memang uang tidak jahat. Uang kita perlukan. Tapi cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Tapi kalau gak ada uang, orang bisa jadi jahat juga. Iya kan? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Uang itu perlu. Tapi biarkan uang menjadi bagian dari berkat Tuhan. Bukan bagian dari kerakusan kita. Bukan bagian dari hawa nafsu daging kita di mana saya harus punya uang, saya harus punya uang, saya harus punya uang. Akhirnya uang jadi tuan buat hidup kita dan kita jadi hamba yang diperhamba oleh uang. Alkitab sudah tegaskan. Cintakan uang adalah akar dari segala kejahatan. Berarti hari ini yang saya mau ingatkan buat saudara dengan memandang salib. Kita tahu yang penting saya lakukan yang benar. Yang penting saya lakukan yang bertanggung jawab. Yang penting saya lakukan segala sesuatu dengan tulus. Yang penting saya lakukan segala sesuatu dengan rajin. Tuhan sendiri akan memberkati saya apa yang tidak pernah saya pikirkan itu Tuhan sediakan. Cari uang perlu. Tapi jangan sampai mengorbankan iman. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Jangan sampai akhirnya hidup hancur-hancuran. Oh, yang orang dunia bilang puter otak, peras keringat, banting tulang. Bayangin gak saudara? Banting tulang, gua remuk tulang. Ya kan? Peras keringat, kering lama-lama. Putar otak, kalau kembali, kalau enggak ngences. Iya kan? Salib mengajar kepada kita uang bukan segala-galanya. Yang ketiga, salib syarat mutlak hidup Kristen karena salib mengajarkan kita. Yang ketiga, gagal dan penderitaan bukan akhir. Yesus mati di kayu salib, apakah itu akhir? No, dia bangkit dari kematian. Waktu saya memandang salib berarti saya tahu kalaupun saya gagal. Kalaupun saya berhadapan dengan penderitaan. Saya berlutut angkat tangan dan bilang, Tuhanku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Dan Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.
Wih. Kalaupun hari-hari ini saya ngomong khusus dari hati saya yang terdalam buat setiap orang yang sedang merasa gagal dalam hidupnya. Sedang merasa lewati lembah kekelaman, sedang melalui penderitaan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai sahabat, sebagai rekan dalam kasih Tuhan. Saya mau ingatkan jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Karena di ujung jalan penderitaan kita ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Pandang salib. Gagal dan penderitaan. Bukan akhir. Karena akhirnya akan kita lihat buat orang benar. Buat orang yang tekun memikul salib. Buat orang yang tekun memegang salib. Buat orang yang tekun memandang salib adalah mahkota. Haleluya. Selanjutnya. Salib syarat mutlak hidup dalam Kristus. Karena salib mengajarkan. Kita yang jauh dijadikan dekat. Hidup dalam kedamaian. Kita yang tadinya gampang tersinggung. Kita yang tadinya mengejar merek-merek gitu. Waduh. Bu, sekarang di masa COVID-19 merek-merekmu itu untuk apa? Iya kan? Untuk apa Bu? Lipstick aja sekarang jarang dipakai Bu. Paling untuk selfie. Tasmu udah berapa lama gak dipakai? Jaga Bu, jangan-jangan udah bulukan Bu. Bakimu orang Manado. LV marbakimu. Chanel marbakimu. Kasih yang tuh LV. Aduh, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu mereka berbuat sepatu-sepatu. Oh astaga. Aduh labotang, labang tang apa segala macam. Renabon apa segala macam. Tuh kan ngoni pemuer sepatu. Masa merek sepatu Renabon bener. Iya kan. Sobakimu itu jaga baik-baik itu. Tante. Iya kan. Sebagai hamba Allah saja mau ingatkan. Hiduplah dalam kedamaian. Ada banyak orang pikir saya damai. Kalau saya punya tas lebih banyak. Kalau mobil saya lebih bagus dari dia. Kalau apa yang saya buat bisa lebih hebat dari dia. Dia baru bisa damai kalau dia menang persaingan. Nanti kalau ada orang lain menyaingi dia lagi. Wah emosi lagi. Nah, orang yang memandang salib. Setiap pagi bangun dia puas. Karena apapun yang Tuhan kerjakan itu baik. Saudara. Orang-orang yang gak puas. Selalu hanya akan mengeluh dan bersungut. Dan hidup seperti itu. Saya bilang, engkau sudah tiba di neraka. Sebelum engkau tiba di neraka. Sebagai hamba Allah saya mau katakan dalam nama Yesus. Pandang salib mulai hari ini. Sehingga engkau dipuaskan. Damai alam hidupmu. Mau ada tantangan, difitnah orang, disakiti orang, dilukai orang, dikhianati orang. Tapi tetap damai yang Kristus berikan kepada kita. Damai yang mengatasi segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Yeah. Yang terakhir. Klik. Salib adalah syarat mutlak kita. Yang pertama. Salib adalah syarat mutlak kita untuk tetap bersemangat dan bersuka cita. Kalau semangat dan sukacita kita hubungkan dengan pencapaian. Semangat dan sukacita kita hubungkan dengan berkat. Dengan yang kita harapkan terjadi, maka semangat dan sukacita kita lemah. Tetapi kita akan jadi orang yang tetap bersemangat dan bersuka cita kalau kita memandang salib. Karena di salib kita tahu kita berharga. Di salib kita tahu kita berarti. Di salib kita tahu kita ditebus. Di salib kita tahu bahwa segala yang terbaik dia sediakan buat kita. Yeah. Yang kedua. Salib adalah syarat mutlak kita untuk rendah hati dan memiliki hati mengalah. Orang sekarang gak boleh tersinggung sedikit. Dia belum kenal siapa saya. Kakak. Kakak batu sampai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu yang saya mau ingatkan buat saudara. Hari-hari ini. Banyak orang sombong. Banyak orang susah mengalah. Banyak orang emosi. Karena iblis sedang melepaskan. Roh yang bernama pemberontakan dan adu domba. Di mana-mana ada pemberontakan adu domba. Dan pemberontakan adu domba bisa berjalan dengan orang-orang sombong. Dengan orang-orang angkuh. Dengan orang-orang arogan. Orang-orang yang gak mau mengalah. Orang-orang yang gak mau rendah hati. Tetapi adu domba dan pemberontakan gak laku. Buat orang-orang yang rendah hati. Dan buat orang-orang yang sifat mengalah. Pak. Engkau imam yang kudus dalam keluarga Pak. Ayo mengalah.
ibu, engkau penolong yang dari sorga, ayo mengalah. Hamba-hamba Tuhan, ayo belajar mengalah. Adik-adik muda, ayo belajar mengalah. Makanya kalau cari pasangan teman hidup, jangan yang tukang debat. Aduh. Saudara mau jenderal, saudara mau panglima. Tapi kalau istrimu tukang debat, dia jadi pang 7. Iya kan? Engkau boleh pengacara, engkau boleh hakim, engkau boleh jaksa. Tapi kalau engkau punya pasangan teman hidup tukang debat, terima kasih saudara. Iya. Engkau boleh menang debat di pengadilan, tapi gak pernah menang debat di rumah. Karena yang di rumah debat terus. Karena memang rohnya bukan roh mengalah, rohnya roh ribut. Satan di akhir zaman sedang memakai banyak orang dengan roh ribut untuk menciptakan banyak ketidaktentraman. Tapi Alkitab bilang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya kalau engkau tukang ribut, artinya kalau engkau tukang debat, saya beri nama anak-anak setan. Kenapa begitu? Loh, Alkitab kan yang bilang jangan marah sama saya, marah sama Alkitab. Alkitab bilang berbahagialah orang yang membawa damai. Kalau engkau terus apa-apa mau ribut, itu kan yang setan kehendaki. Bagaimana kita bisa bawa damai? Dua hal, rendah hati dan mau mengalah. Orang semarah apapun, kalau engkau rendah hati dan mengalah, gak bisa nyapa kau masuk, kata orang Manado bilang. Karena marah yang paling gak enak tuh solo. Stand up komedi boleh solo, tapi marah gak bisa solo. Orang marah, terus pasangannya cuma gini. Lama-lama habis bahan. Iya kan? Makanya salib adalah syarat mutlak kita. Satu, untuk tetap bersemangat dan sukacita. Yang kedua, untuk rendah hati dan memiliki hati mengalah. Daging kita memang mau lawan. Daging kita memang mau membuat kita merasa saya benar. Tapi belajar dari pandang salib. Ya Tuhan, apa yang perlu saya banggakan? Saya ngalah saja. Yesus saya di atas kayu salib mengalah kok. Seorang bilang kepadanya, kalau kau anak Allah turun dari salib itu, buktikan bahwa kau Tuhan. Dia gak bilang, oh macam-macam ngana ya. Oh macam-macam ngana. Oh ngana belum kenal pak kita ngana. Oh awas nanti. Kalau kita mau bangkit, oh ngana tapi cabut dulu ngana. Ayo yuk. Pak, Bu, adik-adik muda, pelayan-pelayan Tuhan. Saudara-saudara yang mungkin lagi marah sama saya. Saudara-saudara mungkin sengaja nonton ini cuma cari-cari kesalahan saya. Dan saudara mau capture tertentu untuk tebarkan. Saudara, kalau cari masalah jangan sama saya, rugi saudara. Saya ketawain aja. Saudara kayaknya udah emosi gitu. Wah ini dia nih, ini yang kita mau angkat. Dia pasti marah. Nggak mungkin saudara. Saya ketawain aja saudara. Ya kan? Karena buat saya lucu-lucuan itu saudara. Ya kan? Karena saya kan mengasihi saudara. Saudara mau marah bagaimanapun buat saudara, saya mengasihi saudara. Dan saya cuma mau bilang sama saudara. Selama engkau rendah hati dan mengalah, engkau akan lihat banyak mujizat besar dalam hidupmu. Haleluya. Yang ketiga, salib adalah syarat mutlak kita untuk selalu menghadirkan dan memperjuangkan damai. Kalaupun kita nggak bisa menghadirkan damai, minimal kita perjuangkan damai. Makanya Alkitab berkata, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung kau, berdamailah dengan semua orang. Artinya ada kalanya kita mampu menghadirkan damai. Tapi ada kalanya kita tidak mampu menghadirkan damai. Dan kalau kita tidak mampu menghadirkan damai, it's okay. Minimal kita memperjuangkan damai. Yang keempat, salib adalah syarat mutlak kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Pemuji ada di depan. Dan kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Karena saya percaya hal-hal baik Tuhan mau kerjakan. Salib adalah syarat mutlak kita. Yang pertama, untuk tetap bersemangat dan bersuka cita. Untuk rendah hati dan memiliki hati mengalah. Untuk selalu menghadirkan dan memperjuangkan damai. Dan yang keempat, untuk selalu menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kalau kita pandang doktrin kita berbeda-beda. Kalau kita pandang denominasi kita beda-beda. Kalau kita pandang mimbar bentuknya beda-beda. Kalau kita pandang liturgi gereja berbeda-beda. Kalau kita pandang cara orang berbeda-beda. Tapi kalau kita pandang salib, kita menyadari kita keluarga kerajaan Allah. Karena kita keluarga kerajaan Allah, biarlah kita saling menghormati, saling mengasihi, dan kita saling berjuang
untuk saling menopang dan saling menguatkan. Yang berbeda dengan saudara tidak selamanya musuh saudara. Istrimu kadang-kala berbeda dengan engkau, tidak perlu jadi musuhmu kan? Suamimu kadang-kala berbeda dengan engkau, bukan berarti harus jadi musuhmu kan? Teman-temanmu, orang di gereja, pelayanan yang lain, kadang-kala berbeda kan? Tidak harus menjadi musuhmu. Perbedaan tidak harus jadi permusuhan. Saya berdoa, rahasia tentang salib ini dibukakan lebih dalam buat setiap kita, sehingga kita hidup menjadi orang-orang yang rindu membawa damai. Kita rindu untuk senantiasa mengabarkan Injil. Kita siap dalam segala situasi untuk memikul salib. Dan dalam segala keadaan, kita senantiasa menghadirkan damai dan sukacita dari Roh Kudus. Setiap mata dipejamkan, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini adalah hari yang baik. Hari ini kita belajar kembali bahwa salib adalah syarat mutlak kita. Tarik salib keluar dari kekristenan, maka hanya tadi tinggal aturan agama yang membosankan. Tetapi dalam salib ada kekuatan dan anugerah Tuhan yang sempurna.